Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Kita lanjutkan ya materi pertemuan berikutnya ya. Pertemuan keberapa ini? 19 ya. Sepertinya ya 16. Ya, 19 ya. Yaitu tentang polinom Legendre ya. Polinom Legendre. Polinom Legendre. Oke. Jadi sebagai pengantar, kalau kemarin Bessel itu untuk koordinat silinder ya. Ya, kalau Bessel kan untuk koordinat silinder. Nah, untuk koordinat bola nanti ya nanti berkaitan dengan polinom Legendre. Disebut polinom karena fungsinya itu bentuk ini loh, bentuk apa? Bentuk pangkat ya. Jadi berbentuk istilahnya apa? Kalau polinom itu bahasa Indonesia itu apa? Suku banyak. Suku banyak itu namanya. Atas terjemahan untuk polinom itu suku banyak. Jadi berbentuk suku banyak. Itu namanya polinom Legendre ya. Nah, polinom Legendre berasal dari ini. Berasal dari apa? Persamaan diferensial Legendre, yaitu ini ya. Biasanya ini muncul pada koordinat bola ya. Jadi nanti dari persoalan-persoalan fisika dalam koordinat bola nanti menghasilkan persamaan diferensial yang kita sebut dengan nama apa ini? Persamaan diferensial Legendre. Jadi terkait dengan koordinat bola nih, persamaan diferensial ini. Munculnya kalau kita menggunakan koordinat bola. Untuk berbagai persoalan dalam fisika ya. Apakah itu persoalan tentang potensial listrik, persoalan tentang kalor ya, pokoknya yang terkait dengan koordinat bola. Nah, seperti kemarin nanti ada persamaan diferensial, ada solusi gitu ya. Gitu kan. Ini persamaan diferensial order berapa ini? Kedua ya. Nah ini, jadi seperti kemarin kita mulai dengan menggunakan ini apa namanya? Deret ya. Ya, masuk aja. Dengan apa ekspansi deret ya, solusi dengan ekspansi deret gitu ya. Oke, solusi dengan ekspansi deret ya. Jadi y aksen sama y double aksen karena tadi kalian bilang apa orde 2 ya. Ya, dengan ekspansi deret. Nah, ini lalu dikumpulkan ya. Dikumpulkan berapa suku itu? 4 suku ya. Benar nggak? Coba cek dulu. 4 suku ya. Wow. Ya, 4 suku gitu ya. Ya ini kan 1, 2, 4, 3 itu ya. Kayaknya ini dipecah ini ya. Ya benar dipecah ini ya. Ini kan 1 dikurangi loh. Suku 1, suku 2 terus ini ya. Suku 3 ini satu kesatuan ya. Suku 4. Suku 1, 2 y double aksen ya. Suku 3-nya y aksen. Suku 4-nya y gitu aja kan ya. Mana tadi? Ini ya, benar kan? Y aksen. Ya, oke. Jadi dikumpulkan ya. Mulai dari X pangkat 0. X pangkat 0 berarti kan konstanta ya. X pangkat 0, konstanta. X pangkat 1, X pangkat 2, sampai X pangkat N gitu ya. Jadi dikumpulkan ya. Terus sama dengan apa? Sama dengan 0 kan gitu ya. Kayak kemarin. Persis gitu ya. Kan sama dengan 0 ini ya. Ya, jadi nanti semuanya total setiap suku ya. Total koefisien atau jumlah koefisien setiap suku akan 0. Jadi kalau ini saya jumlahkan 0 ya. 0 semua pokoknya gitu ya. Ya, kita mulai yang untuk suku konstanta atau suku X pangkat 0. Ya, jadi ini sama dengan 0 gitu ya. Berarti apa ini? Nah, ini kan. Nanti apa hasilnya? Hasilnya nanti ini. Apa ini nama ini? Kemarin itu ya, namanya apa? Hubungan rekursi ya. Hubungan rekursi antara suku ke 0, bukan suku ke 0, apa itu? Konstanta A0 sama konstanta A2 gitu kan ya. Kemudian untuk suku X pangkat 1 ini hubungan apa ya? Hubungan antara apa A3 sama A1. Gitu kan. Terus suku berikutnya suku berapa nih? Suku 3 ya. Ya, suku 3 nanti menghasilkan hubungan antara apa? A4 sama A2 kan itu ya.
Tapi kan A2 punya kaitan dengan apa? A0 gitu ya. Ya, jadi berantai gitu ya. Memang di suku ke berapa ini? Di suku ketiga ini kaitan antara A4 sama A2, tapi nanti A2 bisa kita nyatakan dalam A0, soalnya ini loh dari yang pertama tadi ya. Nanti akan diperoleh hubungan antara A4 sama A0 sampai suku yang ke berapa ini? Suku yang ke N ya. Suku yang ke N ya, yang ke N berarti yang ini ya. Yang ke N berapapun lah yang ke N itu ya. Untuk yang suku N nanti diperoleh yang kayak mana? Kayak ini ya, ini. Ya, sehingga nanti diperoleh apa ini masih dipatorkan ya. Nanti diperoleh ini loh, sama 26 ini ya. Yaitu apa? Hubungan rekursi antara apa? Antara suku ke N sama suku ke N+2 gitu ya. Jadi sepertinya seperti persis kayak kemarin. Jadi nanti terbagi menjadi dua kelompok ya. Yaitu apa? Kelompok genap sama kelompok ganjil gitu ya. Gitu kan? Maksud saya apa? Kalau saya tahu A0 kan saya bisa ngitung A2 gitu ya. Gitu kan? Kalau A2 tahu kan saya bisa ngitung A4. Gitu kan? A4 tahu saya bisa ngitung A6 karena hubungan ini kan AN sama N+2 berarti kan terkait dengan apa? Kalau N-nya saya isi 0 nanti kan apa? Nanti ada apa? Ada A2, A4 dan sebagainya lompat 22 ya. Begitu pula nanti kalau A1 ya. A1 gitu nanti. A1 kalau A1 tahu kan saya bisa ngitung apa? A3 gitu ya. A3 tahu saya bisa ngitung A5. Jadi nanti akan terbentuk apa? Dua kelompok ya. Terbentuk dua kelompok yaitu ini kan. Kelompok A0 sama ini kelompok A1 gitu ya. Kelompok A0 kan ini. Ada X pangkat 0 konstanta ya. X pangkat 2, X pangkat 4, apa? X pangkat 6 dan seterusnya ya. Untuk A1 nanti ada apa? Ada X pangkat 1, X pangkat 3, X pangkat 5 ya. Pokoknya terbagi menjadi dua inilah. Dua kelompok suku. Suku genap sama suku ganjil gitu ya. Nah, terus kemudian solusi ya, solusi dari maksudnya dulu. Ini kan solusi umumnya ya. Ini adalah apa? Solusi umum dari apa tadi? Ini adalah solusi umum dari persamaan diferensial tadi. Presender ya. Jadi persamaan diferensial punya solusi umum seperti ini ya. Jadi mengandung apa ini? Mengandung dua konstanta, yaitu apa? A0 sama A1 kan biasanya gitu kan. Kan kalian tahu, persamaan diferensial order 2 pasti menghasilkan dua konstanta ya. Kenapa? Karena kita integralkan dua kali. Kan satu kali integral menghasilkan satu konstanta ya. Karena order 2 berarti apa? Dua kali pengintegralan. Berarti nanti akan muncul apa? Dua konstanta. Ini juga itu. Konstantanya itu apa? A0 sama A1. Nah, terus kemudian ini nanti kaitannya dengan polinom Lysander yang akan kita bahas ya. Yaitu ini. Pertama itu kalau L-nya sama dengan 0. Coba kalian masukkan ya. Apa terjadi kalau L sama dengan 0? Apa terjadi kalau L sama dengan 0? Ini kan lenyap ini ya. Ini lenyap loh. Diapakan ini? Oh, pencet PDF-nya nanti kayak kemarin ya. Oh ya, terima kasih. Pokoknya apa? Semua suku genap lenyap ya. Kecuali apa? Kecuali yang ini kan ya. Gitu ya. Suku ganjil nggak masalah kan? Soalnya kan L0 kan nggak menjadi 0 kan dia. Yang bikin masalah kan L gitu loh ya. Itu jadi masalah kan ya. L itu jadi masalah, tapi kalau L yang lain enggak. Jadi maksud saya kalau L-nya sama dengan 0 nanti yang suku genapnya lenyap semua ya, kecuali yang A0 gitu ya, gitu. Itu. Sehingga nanti seperti itu ya. Itu. Terus apa lagi? Pokoknya gitulah. Ya, jadi itu ya. Jadi ketika L sama dengan 0, ya, gitu.
Nah, terus apa kemudian ini loh. Kalau L sama dengan 1, jadi nanti ini apa ini? Apa nah? Coba ya. Berikutnya ini. Intinya segini ya. Sekarang ini kalau L-nya sama dengan 1. Apa yang terjadi kalau L-nya sama dengan 1? Kalau L sama dengan 1, apa yang terjadi? L sama dengan 1 loh ya. Berarti kan ini 0 ya. Ini 0. Yang di sana juga 0 ya. Pokoknya yang mengandung dalam kurung apa L kurangi 1, nanti lenyap gitu ya. Ya. Jadi kalau L-nya 1, maka nanti terjadi sebaliknya ya. Jadi suku yang ganjil lenyap kecuali yang ini kan ya. Yang X, yang ini ada gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian itu ya, dan seterusnya. Pokoknya gini loh. Pokoknya intinya prinsipnya itu gini. Kalau L-nya itu apa itu? Kalau L-nya itu genap ya. L-nya genap. Misalkan apa? 0, 2 kan ya. Maka yang lenyap itu yang sebelah sini gitu ya. Yang ini enggak. Sebaliknya, kalau L-nya ganjil, maka yang lenyap ya yang suku ganjil gitu ya. Secara apa? Secara umum begitulah. Nah, terus kemudian yang perlu kalian ketahui juga itu terkait dengan apa syarat-syarat yang lain ya. Jadi misalkan ini ya, coba kembali ke untuk L sama dengan 0 ya. Coba kembali. Kalau L sama dengan 0, ya berarti ini kan tak hingga suku ya. Kenapa kok tak hingga suku? Soalnya di sini kan sampai tak hingga ini ya. Ngerti maksud saya? Yang sini sih enggak, cuma sampai sini aja kan ya. Tapi yang ini kan tak hingga suku. Nah, kemudian dibuat apa istilahnya? Pilihan ya. Dibuat pilihan bahwa A1-nya 0. Saya set gitu ya. Kan A1 kan konstanta. Konstanta kan boleh kita pilih sembarang ya. Lalu di set apa? Dibuat pilihan A1 sama dengan 0. Tujuannya apa? Supaya tak hingga sukunya tidak muncul gitu ya. Apa itu maksud saya? Kalau A1 nggak kalian pilih 0 kan jadi tak hingga suku. Ya kayak besok itu kan, biasanya kan tak hingga suku kan ya. Sigma gitu ya. Tapi kalau itu saya pilih, waduh, bisa kayak kemarin ini. Nggak apa-apa lah. Kemarin kesalahannya karena saya klik kemarin. Jadi itu. Jadi supaya tidak menjadi tak hingga suku, bagaimana caranya? Dipilih A1 sama dengan 0. Sehingga nanti tak hingga sukunya hilang kan ya. Apa terjadi kalau gitu? Apa terjadi kalau A1-nya 0? Tinggal apa? Jawabannya apa? Jawabannya kan tinggal apa? Y sama dengan A0 kan gitu ya. Soalnya ini kan 0 semua gitu ya. Gitu ya. Satu itu ya. Satu. Terus yang kedua ada lagi yaitu apa? Sifat ya, sifat dari polinom Alexander itu ini. Kalau X-nya 1, fungsinya 1. Ada di sini kok tadi. Mana tadi? Ini loh, fungsi 1. F1 ada di sini kok nanti ya. Nanti bisa kalian lihat kok di sini ya. Ini loh. Y1, X1 ini loh. Kelihatan ya ini ya? Hah? Ini loh. Y sama dengan 1 when X sama dengan 1 gitu ya. Jadi coba kembali ke tadi ya. Tadi kan sudah kita set A1-nya 0 ya, sehingga tak hingga suku lenyap kan itu ya. Sekarang berapa A0-nya supaya memenuhi sifat tadi bahwa X sama dengan 1, Y sama dengan 1. Ngerti pertanyaan saya? Pertanyaan saya gini loh. Tadi kan A1 sudah saya pilih 0 ya. Maka ini lenyap semua kan. Berarti tinggal apa kalau itu? Kan tinggal Y sama dengan A0 gitu ya. Ini kan lenyap semua. Kenapa? Karena L-nya 0 kan itu ya. Jadi A-nya berarti kan tinggal apa? Tinggal A0 1 gitu ya. Terus ada syarat tadi kan ya. Untuk polinom Alexander bahwa apa itu? Kalau X sama dengan 1, maka Y sama dengan 1. Sehingga jawabannya apa kalau itu? A0-nya berapa? 1 kan itu ya. Oke ya. Ya, gitu ya. Jadi kalau gitu jawabannya apa?
Y sama dengan 1. Ya, itu kan jawabannya ya. Y sama dengan 1 ya, ini jawabannya. Ini loh. P0 1. Ini loh. P0 maksudnya itu L-nya 0 itu ya. Jadi ini menyatakan L. Jadi kalau L-nya 0, maka Y sama dengan 1 ini loh ya. Oke ya. Sekarang kita lanjutkan. Kalau L-nya 1 ya, coba cek. Kalau L-nya 1 bagaimana? Kalau L-nya 1 bagaimana? Ya, tadi kan sudah saya jelaskan ya. Kalau L-nya 1 berarti kan ini lenyap semua ya. Kecuali apa? Kecuali yang ini kan ya. Berapa? Itu suku apa itu? Taingga suku atau suku yang tidak taingga? Kan taingga juga. Kenapa? Kan ada ini kan itu. Seperti maksud saya. Supaya dia nggak muncul, supaya menjadi taingga, supaya tidak menjadi taingga suku. Bagaimana cara? Iya gitu kan. Anolnya saya set menjadi 0 kebalikan dari yang tadi gitu ya. Sehingga nanti jadinya apa? Kalau anolnya saya set sama dengan 0, lalu L-nya berapa tadi? 1, nanti jadinya apa nanti? Kan dia sama dengan A1X. Gitu kan ya? Sekarang sifatnya tadi, apa itu? Kalau X-nya 1, Y-nya 1. Berarti gimana? A1, 1. Benar kan? Jadi jawabannya apa nanti? Ya, Y sama dengan X kan gitu ya? Ini kan? Y sama dengan X mana nanti? Ini kan? Y sama dengan X. Oke ya? Sekarang lanjut. Kalau L-nya 2 ya. Coba apa jadi kalau L-nya 2? Kalau L-nya 2 bagaimana? L sama dengan 2. Apa yang terjadi? Ini kan lenyap ya. Kenapa? Karena ada suku apa ini? Elemen 2. Yang di sini. Juga lenyap. Pokoknya di sini mengandung elemen 2. Pokoknya elemen 2 terus semua. Lenyap ya. Berarti yang nggak lenyap apa? Ini sama ini kan ya. Yang ini bagaimana ini? Ini kan taingga suku itu. Supaya nggak punya taingga suku bagaimana? A1-nya harus 0 kan itu ya. Oke ya. Sekarang penuhi sifatnya tadi ya. Sifatnya nanti gimana nanti? Ya. Bahwa X1, Y1. Jawabannya apa itu? Perhatikan bahwa L-nya berapa tadi? Tadi L-nya berapa tadi? L-nya 2, coba. Coba ya, kan Y sama dengan A0 dalam kurung ini ya. 1 dikurangi berapa ini? 2 kali berapa ini? 2 kali 3 dibagi 2 faktorial ya. Terus apa ini? Ini 1 kuadrat kan itu ya. Coba kalian cari berapa A0-nya itu. Berapa? Pokoknya ini apa? Y-nya 1 ya. Y-nya 1. Ya, setengah benar ya. Setengah benar. Jadi setengah berapa ini? Setengah kali berapa? Kali 1 kali berapa ini? Setengah kali berapa ini? 3 ya? Sebentar, ini kan 2 ya. Coba masukkan, L-nya berapa? 2 kan ya? 2 kali 3. Dibagi 2 faktorial. Benar? 3 ya? Iya benar, 3 ya. Berarti setengah kali 1 dikurangi 3 X kuadrat ya? Benar nggak? Coba. Tadi analnya berapa tadi? Jawabannya benar setengah ya? Analnya yang setengah. Oke. Berarti min setengah dalam kurung apa? 1 dikurangi berapa ini? 3 X kuadrat ya? Oke. Min setengah benar nggak ini? Cek dengan ini ya. Min setengah, ya benar ya. Coba ini diputar ya. Tadi kan min setengah 1 dikurangi ya. Karena diputar di plus nanti apa? Setengah jadi apa ini? 3 X kuadrat min 1. Gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Nanti kalian bisa cari kalau P3 meskipun di buas nggak ditulis ya. Kalau P3 bagaimana P3? Ya caranya sama kayak tadi. Untuk nyari P3 ya. Caranya kayak itu. Cari P3 berarti apa? Berarti kan yang ini lenyap ini ya. Inilah semua. Tapi ini membuat apa? Sukunya menjadi taingga suku. Ya, gitu kan? Maka ini harus di set apa ini? 0 gitu ya. Sekarang tugas kalian mencari berapa A1-nya kan itu ya. Dengan menggunakan sifat tadi apa? X sama dengan 1, Y sama dengan 1 gitu ya. Coba ketemu berapa itu? Kan 1 ya ini 1, A1 berapa ini? X ya. Lalu ini berapa tadi? Tadi berapa L-nya tadi? 3 ya. Ya berapalah gitu ya. Ketemu berapa A1-nya? Ketemu A1 berapa?
Ya, berapa itu ya? L-nya 3 ya. 3 kurangi 1, 2 ya. Ya, 2. 2 dikali 5. 2 kali 5, 10 ya. 10 dibagi 3 faktorial ya. 3 faktorial itu berapa? 3 faktorial itu 6 ya. 10 per 6. 10 per 6 berarti berapa? 10 per 6, 5 per 3 ya. Benar? Oh, nggak ada ya. Kita nggak bisa ngecek ya, ternyata nggak ada di sini. Itu ya caranya ya. Nah, itu ya. Jadi nanti kita bisa tahu P0 berapa, P1 berapa, P2 berapa, P3 berapa, sampai P4 berapa itu ya. Cuma kalian nggak usah menggunakan cara itu, karena cara itu tidak efisien. Cara yang saya pakai ini tadi, kita tentukan P0, P1, P2 itu tidak efisien. Ada cara yang lebih efisien. Itu kan nyoba-nyoba itu ya, bukan nyoba-nyoba sih. Pakai ngitung gitu ya, kelamaan gitu ya. Ada cara yang lebih efisien nanti. Itu ya. Terus apa lagi? Nah, itu tentang polinom Lysander ya. Jadi maksud saya ini semua adalah polinom Lysander. Jadi ini adalah polinom Lysander ordinal ini ya. Ini polinom Lysander ordinal. Ini polinom Lysander orde 1 kan, X pangkat 1 gitu ya. Orde itu kan pangkat ya. Ini apa? Polinom Lysander orde 2 yaitu apa? X kuadrat kan itu ya. Kuadrat kebersamaan kuadrat gitu ya. Itu dan seterusnya itu. Pokoknya itulah. Nah, kemudian nah ini adalah cara untuk menentukan apa nanti? P0, P1, P2 menggunakan rumus. Disebut rumus apa? Rumus Rodriguez. Rumus Rodriguez. Coba kalian cek ya. Benar nggak? Kalau P0 sama dengan 1, coba ya. Coba kalian cek. Benar nggak P0 sama dengan 1? Coba masukkan aja. Kalian tahu maksudnya turunan ke 0. Turunan ke 0 itu maksudnya apa ya? Tetap. Jadi misalkan sebuah fungsi saya turunkan dengan turunan ke 0. Berarti apa? Artinya jangan diturunkan ya. Ada lagi, mungkin kalian sekedar tahu aja. Turunan min 1. Integral. Jadi itu yang perlu kalian ketahui ya. Jadi kalau turunan ke 0 artinya apa? Ya fungsi itu sendiri gitu ya. Maksudnya tidak diturunkan gitu ya. Ada lagi turunan negatif. Turunan negatif berarti apa? Kebalikan dari turunan kan gitu ya. Kebalikan turunan berarti apa? Integral. Jadi kalau turunan minus 2 artinya apa? Tentukan turunan fungsi minus 2 dari fungsi apa? Misalkan fungsi sin X. Gimana? Berarti fungsi itu kalian integralkan 2 kali. Minus 2, ini coba kan ditegralkan 2 kali ya. Kalau 2 berarti kan diturunkan 2 kali itu ya. Pokoknya intinya gitu loh. Turunan negatif itu artinya diintegralkan itu ya. Turunan negatif ke n berarti apa? Berarti diintegralkan sebanyak n kali gitu ya. Nah itu maksudnya itu gitu. Nah ini turunan ke 0. Berarti kan b-nya berarti ya nggak usah diturunkan. Berarti apa ini? X kuadrat dalam kurung apa? X kuadrat min 1 pangkat 0. Berapa X kuadrat min 1 pangkat 0? Dalam kurung pangkat 0. 1 kan? Pokoknya apapun kalau di pangkat 0 kan 1 ya. 1 ya, benar kan? Ya, berarti kan 1 ini ya. Oke, 1. Terus sekarang berapa ini? 1 dibagi 2 pangkat 1, 0 faktorial. 0 faktorial berapa? 1. Jadi jawabannya apa nanti? Berapa nih? Benar nggak? Setengah. Apa? Itu 1 atau pangkat 1 atau iya. L? Kayaknya sih L itu ya. Iya, kayaknya nggak. Wah, ya ini mah buas ini salah nulis ini. Waduh. Buas saja salah nulis ya. Tapi di buku saya yang dulu benar kok. Buku saya zaman kuliah dulu benar kok. Buku gitu kan. Zaman dulu kan nggak ada e-book ya. Nggak ada e-book maksudnya. Baru zaman kalian ada e-book ya. Kayaknya salah cetak ini ya. So, iya benar 2 pangkat L ya. Jadi harusnya gimana? 1/2 pangkat L, bukan 2 pangkat 1 ya. Salah ya, bukunya buat salah ini. Jadi benar ya, jawabannya berapa? 1 benar nggak?
Benar ya? Oke. Sekarang cek lagi. Kalau L-nya berapa? 1. Tadi kalau L-nya 1, jawabannya mana sih? X kan itu ya. Coba cek aja. Kalian cek aja ya. Tadi berapa ini? X kuadrat dikurangi 1 pangkat 1. Berarti apa? Berarti kan X kuadrat kurangi 1 ya. Itu diturunkan berapa kali? 1 kali. Coba kalian turunkan. Turunan dari X kuadrat kurangi 1. 2X. Oke ya, 2X. 2X. Terus ini apa ini? 1 per 2 pangkat 1, 2 ya. 1 faktorial. 1, berarti setengah ya. Setengah kali apa tadi? 2X. Jawabannya? Benar ya? Oke. Sekarang yang satu lagi lah. Kalau P apa? P order berapa sih? Order 2. Coba order 2 gimana? X kuadrat kurangi 1 kuadrat. Gimana turunannya itu? Diturunkan 2 kali lagi ya. Tambah ruwet ini ya. Tadi gampang, sekarang tambah lama tambah ruwet ini. Oke lah, kita coba aja ya, pakai ini aja deh. Kita coba aja. Di sini bisa pakai nulis ya. Cuma saya belum biasa ya. Di kiri sini ya. Pennya, Pak. Enggak. Iya, pennya. Nah, itu. Oh, alah. Ini, Pak. Coba ya saya ya nyoba nulis di sini ya. Pengalaman pertama nulis. Oh, pakai ini, ngetik klik apa dulu? Ini ya. Draw di mana draw? Di sebelah bawahnya. Sini lah, cara sini. Di atas ini. Ya. Oh, alah, ya. Di e-booknya toh. Ya, di e-booknya. Sudah ya dia. Ya, jadi apa? Satu di sini ya. P tadi berapa? P1 tadi. Kok bisa P2 ya? Oke, P2X gitu ya. P2X sama dengan apa itu? 1. Tadi 2 pangkat tadi ya. Waduh. 2 pangkat berapa tadi? Enggak kelihatan itu ya. Oh, itu ada ya. 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 terus ya 2 faktorial ya. Okelah. 2 faktorial terus turunan kedua ya. 2 kali ya, turunan kedua. Jadi apa ini? D kuadrat per dx kuadrat ya. Terus apa? X kuadrat. Tapi kuadrat ya. Kira-kira perlu saya uraikan atau pakai turunan rantai ya? Uraikan aja biar nggak ruwet ya. Kalau turunan tambah pusing nanti. Tapi ya terserah lah. Kalau kalian sudah biasa pakai turunan rantai ya langsung ya. Oke lah, saya pakai cara yang gampang. Saya uraikan aja ya. Oke, coba saya dibantu hitung berapa ini? Berapa ini? Super. Total berapa lah? Ini kan 2. 8 ya, oke. 8 ya, oke. 8 ya. Terus ini turunan kedua ya. 2 kali turunan ya. D kuadrat. Ya. Coba ini diuraikan gimana nih? Pakai rumus A min B kuadrat dulu. Kan A kuadrat ya, berarti X pangkat 4 ya. Terus ya min 2AB ya. Terus apa? Plus gini ya. Oke. Turunkan 2 kali ya. Turunkan 2 kali. Jadi berapa ini? 1/8. Turunkan itu. Ini saya tulis gini kan ya? Ya. Kan soalnya satu turunan sudah bekerja ya. Berapa nanti ini? Ya, 4X. Pangkat 3 ya. Terus berapa? Min 4X gitu ya. Oke, segini kan ya. Turunkan lagi. Turun lagi berapa? 8. 12X ya. 12X. Ya. Pangkat 2. Iya. Ada yang salah tadi? Enggak, Pak. Benar, Pak. Benar ya? Iya, Pak. Oh ya, pangkat 2 benar. Terus berapa? Min 4 ya. Ya, jadi dibagi 8 ya. Dibagi 4 semua, Pak. Benar lah ini ya. Benar, Pak. Nanti jadi setengah berarti. Ya, dibagi berapa tadi kan? Bagi 4 ya. Ya, kalau saya bagi 4 berarti 4-nya saya keluarkan itu maksudnya ya. Ya, 4 saya keluarkan. Jadi nanti gini kan, jadi setengah kan ya nanti ya. Ya, setengah kan itu ya. Berapa ini? Saya bagi 4 ya, berarti nanti berapa?
Ya, 3x kuadrat min 1 gitu ya. Ya, sama kayak tadi ya. Ya, setengah. Itu P2 ya, cocok ya. Kali P3 juga kita tambah panjang lagi ya. Kenapa? Yang diturunkan 3 kali gitu ya. Terus dalam kurunnya pangkat 3 gitu ya. Tambah panjang lagi gitu ya. Biasanya kalau panjang-panjang kita lewati aja ya. Mau enaknya ini. Siapa ini? Andi ya? Oke, gitu. Ya, itu. Sudah saya hapus ya. Nggak usah pakai tangan apa, Pak? Nggak usah pakai tangan ya. Toh nggak ada debunya ya. Nah, kan nggak ada debu, nggak ada apa, nggak nempel di tangan ya. Ya kalau whiteboard ya, tangan saya langsung hitam ya. Ya silakan. Nah, ini kan. Oke ya. Udah ya. Oke, terus berikutnya. Jadi tadi apa rumus Rodriguez ya? Tapi sebetulnya rumus ini ada masalah. Masalahnya itu apa? Tadi kalian sudah lihat sendiri. Gimana nih? Oh, jadi gini. Kecilin ya, coba. Ini kecilin dulu ya. Oh, gitu. Oke. Untung kamu duduk di depan ya. Jadi gini. Rumus Rodriguez itu menjadi masalah kalau apa? Kalau L-nya apa? Ordernya tinggi gitu ya. Kan kalian bisa lihat sendiri. Saya tadi malas kerjakan itu apa tadi? Yang P3 kan ya. Sama sudah bayangkan ya. Dalam kurungnya pangkat 3 harus diuraikan ini. Terus diturunkan 3 kali gitu ya. Kan ada masalah tuh. Itu apa? Untuk order kecil nggak ada masalah, cepat ya. Tapi begitu masuk order 3 masih bisa lah. Kalau sudah order 4 minta ampun gitu ya. Ada lagi nanti, ada cara yang lebih cepat lagi gitu ya. Jadi tidak disarankan sih pakai rumus Rodriguez. Sekarang oh ya. Waduh, kok gini lagi nih. Diginikan lagi. Ada masalah Pak? Oh tadi saya ngecat penghapus ya. Sehingga berakibat gini ya. Oke, tak besarin lagi ya. Tadi masalahnya masih mode penghapus tadi ya. Oh gitu ya. Tadi ini ya benar ya. Rumus Rodriguez. Terus berikutnya ini fungsi pembangkit. Jadi fungsi pembangkit itu maksudnya itu adalah fungsi yang kalau saya deretkan ya, fungsi yang kalau saya deretkan akan muncul semua suku polinom Legendre. Jadi maksudnya itu fungsi ini. Jadi ini loh. Jadi biasanya fungsi ini itu diperoleh dari koordinat bola. Ceritanya gitu ya. Jadi muncul dari apa? Dari sistem koordinat bola. Sehingga kalau fungsi namanya fungsi apa ini? Fungsi 1 minus 2xh plus h kuadrat pangkat min setengah ya. Jadi apa? Seperakar. Itu kalau saya deretkan ya, nanti akan membentuk deret polinom Legendre. Gitu. Maksudnya ini kalau ini kan saya deretkan ya. Jadi kan ini kalau saya deretkan pakai deret apa? Deret Taylor ya. Deret Taylor atau deret Maclaurin lah gitu ya. Pokoknya deret yang sudah kalian pelajari loh. Taylor atau Maclaurin itu nanti akan menghasilkan apa? Polinom Legendre. Jadi ini, jadi suku pertamanya P0, suku keduanya P1 ya. P1 dikali H. Suku ketiganya P2 dikalikan H kuadrat dan seterusnya. Ya. Ini buktinya ya. Ini pembuktiannya. Nah, ini kan pakai deret ini kan. Kan kalian sudah tahu kan deret apa? Deret Maclaurin ya. Deret Maclaurin dari apa? 1 min Y pangkat misalnya dipakai deret dulu ya. Kita deret. Nanti jadinya ini. Pokoknya ini ya nanti kayak gini loh. 1 ditambah XH ya. Ditambah H kuadrat. Nah, ini kan X itu 1 itu kan P0 ya. X itu apa? X itu kan P1. Terus ini apa ini?
3/2 S kuadratnya setengah kan P2 gitu ya. Gitu ya. Itu namanya fungsi pembangkit. Jadi apa tadi fungsi pembangkit itu? Fungsi pembangkit adalah fungsi kalau kita deretkan ya, pakai deret Maclaurin itu loh, nanti akan menghasilkan apa polinom Lysander di suku-sukunya ya. Jadi suku-sukunya berupa apa? Berupa polinom Lysander, gitu lah. Itu namanya fungsi pembangkit. Nah ini ya, namanya fungsi pembangkit. Nah ini loh. Nanti gunakan ini ya. Jadi jangan gunakan apa tadi rumus Rodriguez ya. Gunakan ini. Maksud saya gini. Ada berapa sih kalau kalian lihat A, B, C, D, E, F? Ada 6 ya. Ada 6 ya. Ada 6 itu kalau menurut kalian yang paling gampang itu yang mana ini? Menurut kalian ya, menurut kalian bukan saya ya. Yang A, yang B, yang C, yang D, yang E atau yang F gitu. Semua, Pak. Semuanya. Susah. Semuanya susah. Kalau saya ya, kalau kalian tanya saya lebih suka milih yang A. Kenapa? Kenapa, Pak? Coba apa bedanya A dengan yang lain? Oh, yang lain turunan, Pak. Nah, benar itu jawabannya. Saya ada turunannya ya. Saya menghindari turunan itu. Kalau A kan tanpa turunan itu ya. Coba kalian cermati, semuanya pakai turunan kan ya. B, C, D, E, F. Yang ada turunannya kan yang A ya. Gitu ya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya ini, kalian tahu dua polinom sebelumnya. Ngerti maksud saya? Gini, misalkan saya pengen nyari P4 ya. Kalau saya mau nyari P4 dari saya set di sini. Ini kan P4. Untuk tahu P4 saya harus tahu apa? P3. Nah, harus tahu P3 saya harus. Nah, gitu. Kalau nggak tahu itu ya nggak bisa jawab ya. Misalkan kalian mau nyari P4, taunya cuma P3. Kan nggak bisa pakai rumus A ya. Pakai rumus yang lain gitu ya. Gimana kayak? Jadi saya mau nyari P4 tapi taunya cuma P3. Pakai ini kan nggak bisa. Soalnya ini kan nggak bisa di ini kan ya. Coba cari yang lain, cari yang apa? Nah, bisa juga pakai ini kan gitu ya. Kan bisa pakai ini gitu ya. Ini P4 gitu ya. Ini kan P4 tapi turunannya ya. Ya, P4 kalian turunkan. Ini P3 tapi turunkan gitu ya. Kan bisa juga ya. Gitu sih. Tapi kalau saya seneng, jadi gambarnya gini loh. Tadi kan saya menghindari apa tadi? P berapa tadi yang saya hindari? P3 tadi. P3 tadi kan pokoknya pangkat 3 tadi ya. Berarti saya coba cari pakai cara ini, coba ya. Saya mau nyari P3 tapi pakai cara apa itu? Cara yang ini ya. Coba rumus saya apa itu? Jadi kalau P3 berarti apa? Berarti kan saya set apa? L-nya 3 gitu ya. Oke ya. Jadi ini L, loh ya. Kebiasaan. Ini ya. Oke. Jadi loh, kurang tekannya. Atau ya apa? Di kertas tiga. Putihnya tadi, Pak. Banyak kan keluar dari putih. Oh gitu. Saya harus tekan apa nih? Warna hitam. Di sini, Pak. Oh gitu. Kalau di sini offside. Iya. Iya, offset. Nggak jadi goal itu ya. Jadi gini ya, harus di kertasnya ya. Oke. Loh, nggak bisa juga. Atau mungkin tadi kata ini ya, apa itu? Warna merah? Enggak. Oh, tadi keluar tadi ya. Oh ya. Modenya keluar ya. Bisa nih ya? Oh ya, bisa. L-nya berapa tadi? 3. Oke ya, saya pakai yang ini ya. Saya pakai yang ini gitu ya. Oke. Jadi gimana nih? LP3 ya, berarti apa? 3 P3 gitu ya. X jangan lupa. Atau X saya oh ya, nggak apa. X perlu juga lah, ngikuti aja deh. Gini ya. Sama dengan apa itu? Langsung dihitung aja deh. Gimana itu? 2L-1. Ini nggak apa-apa ya? Nggak masalah ini. Oh ya, masih terekam ini ya.
Oh iya, harus lewat sini saya aman. Nggak apa-apa lah. Apa ini 5x bener ya? Oke. 5x terus siapa? Ya P2 bener. P2 ya, oke. P2x. Terus berapa itu? Kan 3 ya? 2 ya, bener. -2 bener. -2 berapa? P1 ya bener. Gitu kan? P1 X gitu ya. Oke, berarti saya harus tahu apa? Ya, kalian harus tahu ini sama ini kan gitu ya. Nah, langsung aja tak pindah ya, sepertiga gitu ya. Ini loh, tiga tak pindah ke sana ya. Jadi langsung ini aja nih. P3X sepertiga gitu ya. Ini ya. Tadi P2 berapa tadi? Bentar. Berapa setengah tadi ya? Setengah berapa? Oke, 3x kuadrat. Ini ya. Oke. Terus dikurangi 2. P1 X kan itu aja ya. Nah, ini. Terus siapa ini? Apa nih? Ini berapa? Jadi berapa? Pangkat 3 ini ya. Ya, jadi ya ini tak tulis gini ya, sepertiga ini ya. Sepertiga. Itu berapa itu? 5/2 ya. 5/2 kalikan 3. Ya, 15/2 ya. Gitu ya. Aduh, 15/2 ya. Oke lah, enggak apa-apa lah. 15/2 pangkat 3 gitu ya. Terus satunya lagi berapa itu? Min 5/2 X gitu ya. Terus min 2X. Lah berapa ini jadiin 1 itu berapa? Min 5/2X min 2X jadi berapa? Min 9/2. Min 9/2 ya. Oke, min 9/2 ya. Oke, satu di sini ya. Jadi berapa? 15/2 min 9/2 ya? Ya. Berarti artinya apa ini nanti? Bisa diapakan? Dicoret sama tiganya. Ya, tiganya benar. Tiganya saya coretkan jadi berapa itu nanti? 5/2X. Ya. Pangkat 3. Oke, gini ya. Ya, gitu terus setengahnya saya keluarkan ya. Ya. Oh iya. Itu maksud saya. Setengah saya keluarkan nanti jadi gini ya. Satu bisa aja deh. Wah, satu sini ya. Jadi berapa tadi? P sini aja ya. P3X sama dengan setengah ya. Ya, setengah. Kan tadi dibagi 3 jadi berapa? 15 bagi 3 5 kuadrat gitu ya. Sorry. Enggak, saya salah ya. Kayaknya ini saya salah ya. Ini harus pangkat 3 ini ya. Iya, Pak. Ya, ini pangkat 3 lah. Jadi apa? 5X pangkat 3 terus ya, min 3X kan gitu ya. Nah, ini ya, nanti ini. Ini lebih cepat loh ya daripada kalian menggunakan rumus otomatis tadi ya. Apalagi pakai yang pertama tadi ya, dimasukkan ke kesamaan umum tadi loh. Tambah panjangan lagi itu ya. Jadi ini adalah hasilnya. Nanti kan kalian bisa nyari P4 ya. Jadi itu adalah cara untuk mendapatkan PP yang lain ya. Jadi menggunakan apa namanya ini? Hubungan rekursi untuk polinom Sender ada berapa? Ada 6 ya, A, B, C, D, E, F. Ada 6 hubungan ya. Oke.
Sebetulnya enakan pakai itu ya, apa itu? Apa sih yang di Zoom itu namanya apa sih? Apa sih? Bukan, whiteboardnya Zoom ya, tapi buka tutup gitu ya. Repot. Ini nih. Harus ngapusin gini. Oke, amat. Nggak enaknya harus ngapusin gini nih. Tangan satunya lagi. Oh, satu jari. Tapi enggak ini ya. Ada langsung clear gitu ada. Pakai yang lebih cepat. Nanti itu pakai anotit aja Pak. Nanti Oh itu di. Ya misalkan ini Pak. Ini coret. Nanti tinggal clear gitu. Oh gitu. Ya kayak di whiteboard-nya Zoom itu ya. Langsung di clear, langsung bersih semua. Oke ya. Daripada tadi ya. Tapi masih ada sisa. Oh ya tadi. Share screen lagi ya. Apa lah? Kita apa namanya? Kita jalani apa yang ada. Kita jalani apa yang ada. Udah dibetulin ya, ya? Udah. Itu ya hubungan rekursi. Terus ini tadi apa kaitannya dengan ini tadi kan? Nah ini mungkin perlu saya sampaikan ini contohnya ya. Contohnya apa? Nah kebetulan topik yang biasa saya sampaikan ya. Soalnya kan selain Ismat kan saya juga ngajar apa medan elektromagnetik ya. Terus kayak gini soalnya ini. Kebetulan persis, bukan persis ya, pas contohnya ya. Apa ya? Nah ini ya. Ya, ini adalah persoalan dalam apa elektrostatika ya, medan listrik statis. Kan kalian tahu di elektrostatis apa potensial listrik kan fungsi dari itu loh. Kalau saya tanya ya, potensial listrik oleh sebuah muatan titik itu gimana? Nah kan itu kan kaki per R. Berarti fungsi dari apa? Seperti R kan itu ya. Kaki per R. K-nya itu loh konstanta loh. Pokoknya yang penting itu kan R-nya itu kan apa itu per pangkat 1 gitu ya. Nah inilah. Nah ini mau saya direkan ini kan D-nya itu loh. D itu adalah bentar, perlu saya jelaskan dulu ya. D itu apa, R itu apa ya. Jadi maksudnya ini apa? Ini adalah apa? Ini pusat koordinat gitu ya. Ini pusat koordinat, ini letak muatannya, ini letak pengamatannya. Ya. Jadi ini pusat koordinatnya, ini apa? Letak atau posisi dari muatan listrik penimbul apa tadi? Penimbul potensial listrik tadi ya. Terus ini adalah titik P. Titik P apa? Titik pengamatan ya. D itu apa sih? D itu kan jarak apa? Jarak pengamatan dari muatannya kan itu ya. D itu kan berarti kan ini. Ya, jarak apa? Jarak titik pengamatan dari muatan listriknya. Kalau R itu apa? R itu adalah vektor posisi dari titik pengamatan, gitu ya. Jadi ada ini, ada R besar, ada R kecil. Kalau R besar itu apa? Vektor posisi dari titik pengamatan. Kalau R kecil apa? Vektor posisi dari titik muatan. Ya, ini loh. Pokoknya posisi itu apa? Diukur dari pusat koordinat. Jadi ada R kecil, ada R besar. R kecil menyatakan vektor posisi dari titik muatan. R besar vektor posisi dari titik pengamatan. Nah, ya. Lalu nanti menjadi ini dari mana ini? Ya dari kosinus ya. Apa sih namanya? Rumus aturan kosinus ya. Kan gitu kan? Aturan kosinus kan gitu ya. Kita nyari apa D itu kan sama dengan ini kan ya. R kuadrat. Terus apa ini? Kan ya ini kan panjang sisi pada segitiga sembarang ya. Menggunakan apa aturan kosinus gitu ya. Gitu kan. Terus habis itu diapain ini? R-nya dikeluarkan gitu ya. R kuadrat maksudnya ya. R kuadratnya saya keluarkan kan.
akar R kuadrat kan R. Dengan nanti jadi apa nanti? 1. Ya, ini apa? Jadi R per R ya. Terus lalu apa ini? Ini kan ya. Oke. Nah, lalu ini. Nah, ini kan apa tadi? Tadi apa tadi? Fungsi apa tadi? Tadi loh, fungsi apa tadi? Fungsi tadi loh. Tadi mana? Fungsi pembangkit. Nah, yang fungsi pembangkit ini ya. Ini kan fungsi pembangkit. Kalau ini saya jadikan jadi fungsi pembangkit ya. Munculnya dari situ ya. Jadi saya misalkan R kecil dibagi R besar itu H. Tadi R kecil apa tadi? R kecil itu? R kecil itu apa tadi? Posisi. Atau posisi ya. Atau kalau ini jarak berarti ya. Jarak ya. Kalau vektor berarti kan vektor posisi. Kalau ini berarti kan jarak ya. Berarti ini apa? Jarak titik muatan dari pusat koordinat kan itu ya. Kalau R besar itu apa? Jarak kan. Ada skalar bukan vektor ya. Jarak apa? Jarak titik pengamatan dari pusat koordinat gitu kan. Itu disebut H ya. Itu. Terus kemudian cos theta saya ganti X gitu ya. Itu loh. Cos theta saya ganti. Kan nanti jadi inilah, ini kan fungsi pembangkit ini ya nanti. Nah, ini jadi nanti menghasilkan fungsi pembangkit lah, ini fungsi pembangkitnya ya. Nah, ini kan. Ya, sehingga nanti artinya apa? Artinya nanti potensial listriknya bisa saya nyatakan dalam bentuk apa? Polinom Legendre. Maksudnya mau ngomong gitu ya. Jadi ini Buas mau mengatakan bahwa potensial listrik ya untuk soal ini bisa kita nyatakan dalam apa? Polinom Legendre. Ya, itu maksudnya itu gitu. Ini salah satu penerapannya ya. Di apa itu? Di koordinat bulan ya. Di koordinat bulan. Nah, nanti yang menarik itu ininya apa itu? Tinjauan per suku ya. Kan namanya tadi apa? Dideretkan kan ya. Berarti kan nanti ada suku ke 0, suku ke 1, suku kedua, coba kita lihat aja ya. Di sini dibahas enggak? Mudah-mudahan dibahas ya. Coba. Oke lah, kalau nggak dibahas, coba saya inilah. Oke ya. Oke, kayaknya nggak dibahas secara eksplisit ya. Jadi gini loh. Coba Pak, dibahas cuma perlu penjelasan. Ini loh, misalkan ya. Ini loh. Untuk apa ini? Untuk suku apa ini? Untuk suku L sama dengan 0. L sama dengan 0 berarti gimana kalau L sama dengan 0 ya? Kalau L sama dengan 0, ya berarti nanti berapa ini? 5.21 gimana? 5 titik. Ini ya. Ya. Jadi kalau apa itu? Kalau L-nya 0, nanti kan jadi apa nanti? Tadi kalian tahu P0 apa tadi? P0 berapa P0? 1 kan ya? 1 sehingga nanti jadi apa nanti? R pangkat 1 itu ya? R pangkat 1 sih. R pangkat 0 ya. R pangkat 0 kali 1 kali rho d-to. Sebentar, kalian masih ingat nggak? D-to ini apa ini? Masih ingat nggak? D-to itu apa? Ini loh. D-to itu apa itu? Volume. Elemen volume. Jadi mungkin kalau di fisika dasar pakai V ya. dV ya. Cuma di bukunya Buas pakai to ya. Elemen volume ya. Makanya kan rangkap 3 ya. Kenapa kok rangkap 3? Soalnya volume kan itu ya. Nah, itu loh. Jadi coba saya mau jelaskan ini loh. Kalau L-nya 0 berarti apa tadi? R pangkat 0 kan 1 ya. P0 kan 1. Jadi nanti jadinya apa nanti? Jadi rho d to. Berarti rho dV ya. Rho dV itu berarti apa? Integral rangkap 3 dari rho dV. Rho dV itu berarti apa? Atau kita aja, rho itu apa sih? Muatan per volume kan itu ya? Muatan per volume.
Saya kalikan volume jadi apa? Jadi muatan kan itu? Kan jadi muatan itu. Makanya kan, ya total charge, total muatan kan itu ya? Ya, total muatan dibagi R. Ya. Nah itu apa kalau L-nya 0. Oke ya, itu kalau L-nya 0. Kemudian kalau L-nya 1, nah ini. Kalau L1 nanti jadi gini nanti ya. Benar nggak? Jadi R cos coba benar nggak? R cos benar ya? Ini kan ya? Mana? Ini ya? R benar kan ya? P1 kan kalian sudah tahu, P1 apa lagi? P1 kan X. X-nya apa? X-nya apa? X-nya kan cos. Jadi apa jawabannya? P1 cos berarti apa? Tadi cos theta kan itu ya? Jadi nanti apa? R cos theta ya? Oke. Nanti jadi ini. Nah ini kan? R cos theta, rho, theta. Apa itu? R cos theta. Itu adalah yang kalian udah tahu, namanya apa itu? Kayak ini loh, Q kali D itu apa? Masih ingat nggak kalian? Q kali D. Ini gambar apa ini? Ada plus Q, ada min Q, jaraknya D. Masih ingat nggak? Ini loh, kan ada plus Q, ada min Q, jaraknya D. Apa itu? Muatan yang sama, berlawanan tanda ya. Muatan yang sama besar, berlawanan tanda, dipisahkan pada jarak D. Terpisah pada jarak tertentu. Itu namanya apa? Bukan. Dipol lah, benar sekali dipol ya. Dipol kan? Ya, dipol. Jadi gini loh, saya mau mengatakan kalau suku pertama itu suku monopol ya. Monopol itu artinya mono berarti kan tunggal ya. Kalau suku kedua namanya ini dipol. Jadi maksud saya gini, P0 tadi itu menghasilkan monopol tadi ya. Ya, kalau P1 menghasilkan apa tadi? Dipol. Dipol itu kan pengalinya. Terus kemudian kalau ini, kalau sudah ya kayaknya ya. Ada yang tadi ya. Iya, yang tadi nggak dibahas ini. Hanya berhenti sampai dipol ya. Masih ada satu lagi sebetulnya. Yaitu kalau apa L-nya itu 2 ya. Kalau L-nya 2 nanti menghasilkan namanya itu kuadrapol. Kuadrapol itu 2 dipol gitu. Jadi 2 dipol yang berlawanan ya, terpisah pada jarak tertentu, itu namanya kuadrapol. Tapi nggak dibahas di sini. Berhenti. Oke, terus berikutnya nah, yang penting lagi itu ini orthogonal function. Kemarin saya sudah jelaskan ya sepertinya ya, orthogonal ya. Mana ortogonal itu apa? Cuma untuk fungsi ya. Jadi bisa kita setarakan kayak vektor ya. Vektor seperti IJK ya. IJK itu antar vektor satu dan vektor yang lainnya gimana? Antara vektor I dan vektor J kan saling apa itu? Saling tegak lurus ya. Nah, gitu. Karena IJK saling tegak lurus, maka IJK bisa kita nyatakan sebagai apa? Sebagai vektor satuan gitu ya. Atau kalau bahasa matematikanya itu sebagai basis vektor. Kalau namanya ini basis fungsi nanti ya. Jadi maksudnya itu kan kalian tahu ya, kalau dua vektor tegak lurus kalau saya kalikan dot bagaimana? Dua vektor yang saling tegak lurus ya. Kalau saya kalikan dot hasilnya kan 0. Itu pula untuk fungsi ya. Dua fungsi dikatakan ortogonal. Kalau saya kalikan dot itu maksudnya itu diintegralkan kayak gini nih ya. Ya pada. Jadi kali ini fungsi A dan fungsi B itu ortogonal pada interval ya. Jangan lupa ada intervalnya ini ya. Jadi fungsi A dan itu ortogonal pada interval dari A sampai B. Kalau dia saya kalikan terus saya integralkan ya dari A sampai B itu sama dengan 0. Berarti dikatakan apa? Kedua fungsi itu ortogonal, sama kayak dua vektor tuh. Itu syaratnya itu. Nanti kaitannya apa ya? Kaitannya dengan penderetan nanti ya. Kaitannya dengan penderetan. Ya,
Jadi intinya itu gini loh. Bisa tutup poin aja ya. Soalnya waktunya mau habis ya. Saya nggak perlu buat ini lah. Saya tutup poin aja. Tadi kan kalian udah tahu apa tadi P0 ya. Udah P0, udah tahu P1 ya. Udah tahu P2 itu ya. P3 ya. Berarti sampai P3 ya. P4 dan seterusnya. Itu kalau saya kalikan ya. Antara satu dengan yang lain. Terus saya integralkan. Ada batas integralnya itu dari ini loh. Dari min 1 sampai 1 tutup poin aja ya. Waktu mau habis. Mana nih? Intinya segitu ya. Oh ini. Nah ini loh. Ini aja langsung aja tutup poin ya. Jadi fungsi polinom Lysander ya. Ada P0, P1, P2, dan seterusnya itu ya. Kalau saya kalikan ini, saya integral dari mana nih integralnya? Dari interval berapa ini? Min 1 sampai 1. Itu pasti sama dengan 0. Bisa kalian coba. Atau alat cara apa? P0 dan min 1 coba integralkan ya. Kalikan integralkan dari berapa? Dari min 1 sampai 1. Pasti 0 itu. Ya. Kenapa? Karena antar mereka itu apa? Ortogonal satu dengan yang lain. Maksudnya apa? P0 tapi jangan lupa intervalnya loh ya. Kalau intervalnya kalian ganti ya lain jawaban nanti ya. Dia ortogonal pada interval itu harus diperhatikan ya. Pada interval dari berapa? Min 1 sampai 1. Oh, di interval yang lain ya, tadi jawabannya lain gitu ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, ortogonalnya pada interval berapa? Min 1 sampai 1, tidak pada interval yang lain. Itu masing-masing ortogonal satu dengan yang lain. Coba lihat ya. Jadi tapi kalau dengan dirinya sendiri, misalkan gini ya, misalkan A dot A. A dot A jawabannya apakah 0? Vektor A dot vektor A. Misalkan vektor A bukan vektor 0. Vektor A dot vektor A jawabannya apa? Vektor A dan vektor A sudutnya berapa? 0, gitu ya. Berarti berapa? Jawabannya apa? Vektor A dot vektor A. Aku ada kan itu? Ya. Pokoknya dengan dirinya sendiri, maksudnya saya mengatakan ini loh. PL dengan PM itu 0 kalau tidak dengan dirinya sendiri ya. Dengan apa itu? Dengan temannya ya. Jadi kalau L dan M itu beda, berarti kan temannya ya. Itu akan 0. Tapi kalau dengan dirinya sendiri ya nggak 0. Dengan kayak tadi loh, A dengan vektor A kan ya. Kan nggak 0 ya. Kalau dengan dirinya sendiri nanti jawabannya ini ada jawabannya. Kalau dengan dirinya sendiri loh. Ini kalau dengan dirinya sendiri mungkin di disebutnya. Nah, itu loh. Kalau dengan dirinya sendiri ini loh. Ini kan dengan dirinya sendiri kan ya. Apa ini? PL dengan PL itu ya. Kalau dengan dirinya sendiri jawabannya apa? Ini kan. 2/2L plus 1. Gitu ya. Jadi misalnya gini. P0 dengan P0 jawabannya apa? P0 dengan P0 jawabannya apa? Ini loh, integral ya. Integral min 1 sampai 1 P0 kuadrat D. Kan 2/2 kan ya? 0 gitu ya. Kalau P1 dengan P1 berikan 2/3 gitu kan? Itu ya kalau dengan dirinya sendiri gitu ya. Tapi kalau dengan temannya jawabannya apa? 0. Ya, misalkan P1 dengan P3 jawabannya 0 ya. P1 dengan P4 juga 0. Nah, itu nanti terkait dengan deret. Sebentar, saya hari ini bahas apa ya? Kok saya bablas ini ya? Sepertinya ini bablas ini ya. Sepertinya ini harus saya bahas hari Rabu ini. Tentang deret maksudnya. Berarti sudah selesai berarti ya? Berarti ini harusnya saya bahas apa ini hari Rabu ya. Tapi tidak apa-apa lah, sudah terlanjur masuk ya. Atau gini, sekarang jam berapa? Ya, masih ada waktu. Mungkin ada pertanyaan, sekitar 10 menitan lah, 10-15 menit lah. Jadi untuk yang ini saya bahas, ini aja deh, hari apa?
Rabu ya tentang deret lesender ini kan deret lesender ini maksud deret lesender ini. Ya sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan terkait tadi apa tadi? Pertama terkait tentang polinom lesender ya dia. Yang kedua terkait tentang apa nih? Rumus-rumus tadi ya. Rumus untuk pencarian ya. Rumus rekursi, rumus Lagrange. Terus berikut tadi apa? Terkait dengan fungsi pembangkit. Dan aplikasinya, kebetulan aplikasinya di bidang yang saya kuasai, yaitu apa? Medan elektromagnetik. Tapi kalau bidang lain juga seperti itu kok, nggak beda jauh. Kebetulan topiknya tentang medan elektromagnetik. Ada pertanyaan barangkali? Tadi 14 sampai deret apa? Deret lesender. Udah nggak ada pertanyaan ya? Jadi gini ya, kan setiap pertemuan kan saya tulis tugasnya dia. Itu nanti dikumpulkan, kan saya Capri ya. Nanti saya lupa jadwalnya. Pokoknya pertemuan sebelum kuis gitu ya. Nanti kalian kumpulkan secara langsung ya. Nggak usah di-upload.